Sahabat Singkawang, sahabat Nusantara dan juga sahabat di seluruh dunia, jumpa lagi dengan saya Niko kan, dan tentunya selalu bersama orang Norman Bong yang ganteng. Berbahagia sekali sahabat, hari ini saya berada di Vihara Kwan Im di pusat kota Singkawang sini. Dan pada kesempatan ini ya kita akan berbincang-bincang mengenai masalah Imlek dan Cap Gome. Tidak terasa beberapa saat lagi kita akan menyambut tahun baru Imlek 2575 dan juga Cap Gome 2024. Dan pada kondisi sekarang seperti yang sahabat-sahabat ketahui, Indonesia itu dalam pesta demokrasi ya, di mana sebentar lagi acara Pilpres akan dilaksanakan tepatnya tanggal 14 Februari 2024 dan bertempatan hari kelima Imlek. Dan setelah hari kelima ini 10 hari lagi pesta yang luar biasa di Singkawang, yaitu acara Cap Gome ya, festival yang luar biasa yang dimana Cap Gome Singkawang ini sudah pernah mendapatkan predikat wow dari 2000 berapa sampai 2019. Nah, sampai kini ini sesuatu yang luar biasa sekali. Dan mengenai pelaksanaan Cap Gome tahun ini banyak terdengar desas-desus ya, bahwa Cap Gome tidak diadakan. Sahabat ya, Cap Gome walaupun acaranya apa, kondisinya apa, tetap kita akan melewati Cap Gome. Karena apa? Hari itu tetap harus kita lewati. Tentunya para sifu di Singkawang juga sudah mulai siap-siap ya, karena itu hari besar mereka. Dan tentunya untuk pelaksanaan kali ini bagaimana cara akan diadakan, dan mungkin ada dengan ketentuan-ketentuan spesial, karena walau bagaimanapun kalau pemerintah itu punya aturan, kita sebagai masyarakat harus tentunya menaati peraturan itu. Dan untuk jelas sebentar lagi kita akan berbincang-bincang dengan Kasibin Mas Buddha Singkawang, yaitu Bapak Warsito. Semoga penjelasan beliau dan konten beliau bermanfaat untuk kita semua. Ya sahabat, telah bersama saya Bapak Warsito, Kasibin Mas Buddha Singkawang ya. Nah, Pak, ini sebentar lagi gawe spesial internasional ini. Setelah Imlek itu sudah di depan mata, yaitu Cap Gome. Ini di publik ini banyak desas-desus bilang Cap Gome pemerintah tidak izin katanya. Lalu inilah itulah. Nah, supaya tidak simpang siur, mungkin ada penjelasan dari Pak Warsito mengenai situasi dan kondisi dan pelaksanaan Cap Gome tahun ini. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, amitowo untuk kita semua. Dalam kesempatan ini memang Cap Gome itu sangat menjadi wacana yang sangat luar biasa bagi masyarakat, baik juga pengagum, baik juga mereka itu para wisatawan yang dari luar, dan mereka itu tetap mengidam-idamkan apa namanya Cap Gome. Betul apa yang dikatakan oleh masyarakat, memang Cap Gome dalam hal ini itu tidak ada festival, tetapi ritual itu tetap dilaksanakan di masing-masing tempat ibadah. Dalam himbauan ini pemerintah itu bersama dengan instansi-instansi terkait, baik dari pihak keamanan, baik dari pihak panitia, itu juga menghimbau untuk tetap melaksanakan ritual keagamaan ini. Karena ritual ini banyak maknanya. Di suatu sisi untuk menjaga keamanan ya, pada waktu itu, pada saat ini adalah tentang adanya pemilu. Dalam pemilu damai ini memang Cap Gome itu tidak terlalu digaungkan kemana-mana,
yang intinya adalah ritual. Dalam beberapa minggu ke depan setelah adanya Imlek, kita juga mengadakan namanya kegiatan yang bersama dengan ekonomi kreatif dan pemberdaya dari wisata, yang mana dalam kesempatan ini juga mengadakan kegiatan hari ini, yaitu dilakukan di Vihara Tridharma Ulor, karena di sana itu adalah sebagai agenda intinya, yaitu pada tanggal 24 mereka mengadakan kegiatan ini. Inilah momen-momen yang harus kita lakukan bersama supaya kita pemilu tetap aman, pemilu tetap damai, dan Cap Gomeh juga tetap dilaksanakan walaupun hanya dengan simbol-simbol yang sederhana, di mana kita juga mengadakan dari panitia Cap Gomeh juga melakukan kegiatan-kegiatan ini, tetapi banyak yang dipotong, seperti festival Cap Gomeh itu sendiri itu dilarang karena masa tenang, maka dikembalikan kepada tempat ibadah masing-masing atau tempatnya masing-masing, yaitu dengan mengingat karena adanya posisi masa tenang itu sendiri. Dan yang selanjutnya yang dilarang kembali oleh pemerintah itu adalah kerumunan yang sangat luar biasa sekali. Biasanya dalam Cap Gomeh itu adalah berkumpulnya massa, berkumpulnya umat yang berada di kota Singkawang ini. Maka dari itu tetap akan dibatasin. Inilah, dalam membatasin ini tetap kita mengacu kepada apa yang dilakukan oleh satu pihak keamanan, baik itu TNI, Polri, dan semua jajaran keamanan yang ada di kota Singkawang, baik itu Satpol PP juga sudah menghimbau seperti ini. Jadi tetap dilaksanakan di tempatnya masing-masing. Ini adalah suatu hal yang tidak boleh dilarang. Dalam hal ini adalah ritualnya, baik itu Ket Samtoy nanti di tanggal menjelang Imlek ini dan tanggal 13-14 Imlek atau menyambut Cap Gomeh itu sendiri. Dan disitulah pelaksanaan itu tetap dilakukan di lingkungan tempat ibadah atau wihara terbesar di kota Singkawang. Terutama yang mengadakan hal ini adalah sang pertama itu adalah Wihara Pusat Kota, itu sebagai induk. Ya, tempat-tempat yang lain juga mengadakan, tetapi mereka tidak boleh melakukan hal yang sangat luar biasa yang mengundang kerumunan yang terlalu banyak. Itu yang dibatasin dalam hal ini. Ya, yang intinya pada waktu itu tanggal 24 nanti itu juga pemerintah Kota Singkawang bekerja sama dengan panitia, bekerja sama dengan dinas-dinas terkait itu mengumpulkan atau mendapatkan tamu kehormatan dari Menteri Pariwisata. Ya, jadi Menteri Pariwisata itu hadir di kesempatan hal itu, mudah-mudahan ya hadir dalam kesempatan yang lebih baik untuk menyambut Cap Gomeh pada posisi ini. Jadi Cap Gomeh juga dilakukan di Vihara Tridharma Bumi Raya Ulor di sana, karena di sana itu adalah pesan dari pemerintah dan Menteri Pariwisata itu berada di sana. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada kita semua agar menjadi perhatian kita. Ritual tetap, pelaksanaan yang dilarang adalah festival, karena pada masa itu adalah masa tenang dan masa pemilu, ibaratnya supaya tidak terganggu hal-hal yang lebih baik. Pesan saya dari Kasih Urusan dan Kasih Bimas Buddha Kota Singkawang itu menghimbau, marilah kita menjaga keamanan dan sekaligus kita menyambut tahun baru naga ini supaya kita lebih sejahtera, lebih sehat, lebih damai, lebih aman, lebih makmur untuk kita semua. Sehingga di dalam kesempatan ini mari kita sama-sama menjaga ketertiban. Terima kasih. Ya, ini Pak Warsito, mungkin saya mau tanya, biasa kan kalau tadi kan Bapak bilang kegiatan di lingkungan masing-masing.
ini biasa tiap tahun kan ada istilah cuci kampung, cuci jalan. Nah ini bagaimana ceritanya nanti? Tetap di dalam ritual ini tetap kita melakukan hal yang sama, cuman kita dibatasin itu tidak boleh melakukan arak-arakan yang sangat luar biasa. Biasanya seperti ini. Tetapi kita di sini namanya ritual kampung itu kan bukan berarti harus jalan. Tetapi ritual itu harus dilakukan dengan betul-betul di lingkungannya masing-masing. Namanya ritual itu kan tidak harus jalan. Ya begini Pak, maksud saya memang ritual yang jalan, tapi udah menjadi kebiasaan di sini kan. Mereka mau saling berkunjung, ya tetaplah akhirnya berarak-arak. Jadi kalau terjadi begini bagaimana? Jadi selama ini kita menghormati, bahkan pada waktu COVID saja, hal ini bisa dilakukan bersama, aman. Dan seperti inilah yang harus kita ciptakan. Dalam masa ini memang masa tenang, masa pemilihan, pemilu. Jadi kondisi tenang ini juga harus kita jaga bersama. Walaupun kita mengadakan ritual dengan adanya arak-arakan jalan, karena arak-arakan itu atau rombongan itu kan menimbulkan suatu keramaian. Dan pada waktu itu kan masa tenang. Jadi maka dari itu kita harus menjaga betul-betul. Ritual bisa dilakukan di tempat masing-masing atau lingkungan masing-masing. Tetapi kita tidak harus arak-arakan menuju jalan ini, jalan itu dan ya, berarti kegiatan untuk rombongan di jalan tidak diperbolehkan, gitu kan? Iya, kemarin himbauan dari Polres, dari PJ Wali Kota beserta jajarannya juga menghimbau. Kalau seperti di masa COVID kita juga bisa melakukan, kita bisa melaksanakan. Apa halnya bedanya gitu ya dengan hal ini? Kita juga harus bisa sama. Karena apa? Di masa COVID kita juga bisa melakukan hal ini sesempurna mungkin. Bahkan kejadiannya itu juga berjalan dengan baik dan lancar. Tentunya di dalam hal ini kita juga harus mengacu kepada acuan pemerintah. Kita diberi kesempatan untuk ritual, tetapi kita juga harus menjaga kebersamaan. Gitu. Iya, jelas kita ini harus memberikan suatu penjelasan dan kejelasan kepada masyarakat Singkawang kan. Karena sampai saat ini kan masih simpang siur. Ada yang bilang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang bilang boleh cuci jalan. Nah, sekarang kita mendapat penjelasan langsung dari Kasubdinas kita bahwa nanti kegiatan dilaksanakan di lingkungan masing-masing dengan tidak menimbulkan terlalu banyak keramaian. Kan? Yang tentunya ini ada pesan-pesan yang harus kita pahami bersama. Andai kata kita mau menuju ke tempat pusat kota misalnya, kita tetap harus menggunakan kendaraan seperti pada masa COVID. Karena pada masa COVID kita membawa kendaraan, barang-barang itu tidak diturunkan, tetapi tungkinya itu turun. Itu menghormat kepada Tien dan Sen yang ada di sana. Ini adalah hal yang harus dilakukan. Dan kemudian hal itu juga kita memohon izin kepada Babin Kamtipmas atau Babinsa agar perjalanan itu juga terasa aman. Terasa aman dalam posisi bagaimana? Bahwa kita mendapatkan keamanan dari pihak keamanan. Supaya aman kita mendapat perhatian dari pihak keamanan itu sendiri. Jadi kami mohon tetap harus berkoordinasi dengan pihak keamanan itu sendiri supaya hal ini bisa terjalin dengan baik dan lancar. Jadi kok ulisan kiểu cho cái ôn phải là cái sang nhiệt bằng cái chuyện một cái thằng đó. Jadi các Kasubdinas Bapak Warsito Kong Li Liao. Jadi jin buổi đầu các tuân thủ là xiển cái chuyện mô suy dân cổ hạt leo là ăn mà sa tenang ya. Jadi chính phủ mình muốn chỉ các pun áo keng phận sinh sáng sẽ vì phong còn bởi sẽ còn muốn là hiện trung trong bạn cũng sẽ các dùng mồ cầu cao trong sau ngày cả ha được tạ thu ngày ha. Jadi cái leo li bút mồ ha. Còn nên phải những tan hé hát ai cả là pihak keamanan sen koordinasi oleh kong oleh jika họ chẳng lại hang tuh dari mồ luận lại
Nah, jadi segala sesuatu harus dikonfirmasi dulu dengan pihak keamanan atau pihak yang berkaitan. Semoga semuanya terlaksana dengan aman dan tentram itu kan. Ya, kami mohon itu karena ini festival itu tidak diizinkan ya. Yang diizinkan itu adalah ritual. Ya. Karena dalam ritual itu untuk menjaga keamanan Singkawang, Kalimantan Barat, Indonesia dan dunia pada Iya, umumnya. betul. Jadi dengan adanya hal ini tentunya kita harus mengacu pada prospek dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ya, betul. Mari kita sama-sama jaga Ya. ritual jalan, ket sampai dan lain sebagainya bisa dilaksanakan dengan baik dan aman, tetapi kita mengacu kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah supaya menjadi hal yang terbaik bagi kita semua. Ini ngomong-ngomong itu Amacok yang lelang-lelang itu, nah, ada berapa titik nanti di Singkawang? Saya lihat di dalam hal ini kemarin yang sudah melakukan koordinasi itu Sinam Tepakung. Nah, Itu sudah melakukan koordinasi bahwa mereka melakukan ritual di tempatnya. ya. Terus yang kedua itu adalah Jungjong Taepakung. Ini yang utama sebenarnya. Pekong Pusat. Jungjong Taepakung itu ada di situ kuliner-kuliner yang berada di dekat Tugu Naga. Ya. Itu juga merupakan prospek yang dilakukan. Karena apa? Untuk mempertahankan ritual dari budaya itu dan mereka itu akan ibaratnya nanti ada tempat untuk lelangan dan lain sebagainya. Ini di situ. Yang ketiga itu di Vihara Tridharma Kulor. Karena di sana itu agenda terbesar yang dilakukan, yang kemungkinan besar Menteri Pariwisata hadir di situ. Yang dimulai dari pukul 8 hingga selesai, yaitu pada tanggal 24-nya nanti. Ini ya untuk menjaga kita bersama, ya kita lakukan ya bagaimana supaya kita tenang, bagaimana supaya kondisi aman, bagaimana supaya kondisi itu tercipta dengan baik dan benar. Ya, setelah mendengar penjelasan dari Pak Wasito kepada para wisatawan yang ingin berkunjung juga jangan ragu-ragu. Jadi walaupun tidak ada festival, tapi Anda masih bisa mencari banyak tempat ya Untuk itu. untuk ritual. Anda bisa saksikan dan mungkin bisa ngobrol langsung dengan yang bersangkutan kalau hadir. Jadi jangan ragu-ragu, silakan pasti ke Singkawang juga. Ya, walaupun festival tidak ada tapi ritual tetap jalan. Makanya jangan ragu-ragu, pesan tiket, ayo. Ya. Siap-siap ke Singkawang. Nah, Ya, kami mohon ya tetap ya dalam koridor yang bagaimanapun, karena ini adalah masa tenang pemilu, Ya. ya kita harus tetap menjaga Jelas. bagaimana kondisi ini. Karena pihak keamanan juga bekerja keras dari sekarang itu sudah mulai adanya pengamanan yang sangat luar biasa. Ya. Apalagi tinggal berapa hari lagi kita itu sudah menyambut Imlek. Ya. Imlek ini juga merupakan wacana yang sangat luar biasa, di mana hal ini juga untuk kebersamaan kita semua. Ya, benar. Berkumpul keluarga, Ya. berkumpul sanak keluarga dan lain sebagainya itu adalah merupakan wacana yang sangat biasa. Ya. Dan pada masa itu juga kita disibukkan lagi dengan adanya pemilu. Ya. Ya tentunya mereka akan kembali lagi ke posisi tempatnya untuk memilih wakil-wakil rakyat ataupun apa yang menjadi pilihannya, dambanya supaya menjadi yang terbaik bagi kita. Ya. Nah, selanjutnya dengan adanya itu kita baru melakukan Cap Gome. Tidak ada festivalnya, tidak ada Pawe Lampionnya. Yang ada itu hanya ritual di tempat masing-masing. Terima kasih. Ya. Jadi lewat kesempatan ini saya juga mau mengajak sahabat-sahabat tatung kita, mengajak sahabat-sahabat kita di seluruh Singkawang untuk selalu mentaati apa yang ya diatur oleh pemerintah ya. Semoga Singkawang dan tentunya Nusantara kita tuh selalu aman dan damai. Nah, tidak lupa kami akan lewat kesempatan ini mengucapkan selamat Tahun Naga ya. Iya. Kyung Hee Pak Kyung Choi. Hee Pak Choi. Dan selamat merayakan Cap Gome. Semoga Dewa Dewi selalu memberkati spesial Singkawang, Nusantara dan seluruh dunia.